Kembali lagi dengan saya Argia. Di video kali ini kita akan membahas tentang 2 faktor remaja mengalami depresi. Kalian harus tahu guys, apalagi di umur belasan ini. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati yang cukup umum namun serius. Pada zaman dahulu, depresi sempat dianggap sebagai turunan, bahkan sempat dianggap kerasukan iblis dan disebut dengan nama melankolia, sampai akhirnya dihubungkan dengan ketidakseimbangan kimia dalam otak, yang mana masih terlalu rumit untuk dipahami sepenuhnya. Ketidakseimbangan happy neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan lain-lain menyebabkan kita bereaksi negatif atau berperilaku menurun seperti merasa kesepian atau menangis. Pada tahun 2019, hal ini terjadi pada 15,6 juta penduduk Indonesia. Benar, kita hidup di zaman yang sangat penuh dengan berbagai macam hiburan. Namun, tidak sedikit dari kita yang berusaha mengulurkan tangan dengan penuh harapan bahwa seseorang akan menggenggamnya. Gangguan ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bagaimana kita menangani dan melalui kegiatan sehari-hari seperti makan, bekerja, bahkan tidur. Kalian harus tahu nih, depresi merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Biasanya di era remaja zaman sekarang mengenai percintaan, tanda berikutnya adalah berhenti menjalankan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Setidaknya selama 2 minggu. Kalau lebih itu mah udah depresi berat ya. Kalian harus tahu juga, mereka yang memiliki depresi biasanya memiliki beberapa gejala seperti kehilangan energi, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, bisa berlebihan, bisa juga kurang. Dari lama tidur biasanya. Cemas, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, ketidakmampuan membuat keputusan, rasa tidak tenang, perasaan tidak berguna, bersalah atau putus asa, dan pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau malah bahkan bisa sampai bunuh diri. Untuk mencegah dampak depresi agar tidak parah, kalian harus mengetahui beberapa hal berikut. Yang pertama, kalian harus tahu jika kamu merasa depresi. 1. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya mengenai perasaanmu. 2. Cari bantuan profesional. Bisa dimulai dengan ke tenaga kesehatan dan dokter. 3. Tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan orang sekitar. Dan 4. Berolahraga secara teratur, biarpun olahraga ringan. 5. Biasakan untuk tetap makan dan tidur teratur. 6. Hindari penggunaan alkohol dan narkoba. Semua itu memperparah keadaan depresi. 7. Tetap lakukanlah hal-hal yang selalu kamu nikmati, bahkan ketika kehilangan selera untuk melakukannya. Contohnya saya suka bermain game. 8. Tetap waspada dengan pikiran-pikiran negatif yang terus muncul, serta kritik dari yang berlebihan, dan coba gantikan dengan pikiran-pikiran positif. Beri semangat dan selamat pada diri kita sendiri atas apa yang kita dapatkan. Bersama orang depresi, apa sih yang harus dilakukan? 1. Jelaskan pada mereka bahwa Anda mau membantu, mendengarkan tanpa menghakimi dan menawarkan. 2. Cari tahu lebih banyak tentang depresi. 3. Dorong teman atau keluarga yang depresi untuk mencari bantuan profesional. Tawarkan padanya untuk menemui tenaga kesehatan. 4. Bila mereka yang hidup dengan depresi mendapatkan resep, bantu untuk minum obat secara dengan anjuran. Bersabarlah.
Biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk penderita depresi merasa lebih baik. Anda dapat membantu menjalankan tugas harian dan memastikan teman atau keluarga yang mengalami depresi makan dan tidur teratur. Ajak atau dorong untuk berolahraga dan melakukan kegiatan sosial. Bila teman atau keluarga yang mengalami depresi mengutarakan pikiran untuk melukai diri sendiri, jangan tinggalkan sendirian. Cari bantuan dari layanan darurat atau tenaga kesehatan yang tepat, konselor, psikolog, atau psikiater. Sementara itu, amankan benda-benda seperti obat-obatan, benda tajam, dan senjata lain. Jangan lupa, untuk tetap merawat diri Anda dengan baik, temukan cara untuk bersantai dan melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Saya menyarankan untuk kalian tetap beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Esa dan Maha Adil. Dia akan membantu masalah Anda meskipun Anda sering melupakan Tuhan. Saya Argia pamit undur diri. Jika salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit, kita berjumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.